ya, soalnya kan kadang orang-orang itu kayak berobat gitu. Misalkan di sini nggak ada obatnya, larinya ke negara sebelah, ke luar negeri gitu ya. Meskipun nggak usah jauh-jauh kan ke Singapura gitu ya, bahkan oplas aja juga kan masih di Asia ya kan, kayak gitu karena dia merasa lebih enak gitu, lebih lengkap gitu. Nah kalau menurut kalian nih ya, itu jadi gimana tuh kalau misalkan dokter asing yang justru masuk ke sini? Karena kan mindsetnya orang enakan di luar negeri, fasilitas ada gitu. Iya, siapa dulu nih? Sudah menjawab. Apa timnya di belakang? Atau Mbak Kiki mau jawab? Bukan jurusannya ya? Iya benar Mbak, ya benar ya tadi yang Mbak Kiki sampaikan bahwa mindset orang Indonesia itu masih kayaknya lebih bagus berobat di luar negeri gitu ya Mbak, ketimbang berobat di dalam negeri. Nah sebenarnya itu hanya sebatas mindset saja dan tidak tepat ya menurut saya jika membandingkan antara dokter asing dan juga dokter lokal, karena tentunya kita memiliki kondisi yang berbeda, kita punya tantangan yang berbeda, dan kita juga punya sumber daya yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak apple to apple ketika kita membandingkan dokter lokal yang digaji dengan sistem BPJS dan menggunakan alat yang seadanya dengan dokter asing yang dibayar mahal dengan fasilitas yang sudah sangat canggih. Jadi itu tidak apple to apple juga ya Mbak ya untuk membandingkan antara dokter lokal dan juga dokter asing. Nah selain itu juga dari segi pengetahuan kognitif, tidak ada tuh bukti yang mengatakan bahwa dokter asing itu lebih pintar daripada dokter lokal, dan tidak ada juga studi yang mengatakan bahwa IQ dari dokter lokal itu lebih rendah daripada dokter asing. Seperti itu. Dan juga dari segi kesalahan dalam penanganan medis, dokter asing juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Nah, karena pada tahun 2019 di Inggris ada NHS namanya. Kalau NHS itu National Health Service, kalau di Indonesia BPJS namanya Mbak. Oh oke. Ya, jadi pada tahun 2019 itu NHS di Inggris itu mendapat 10.000 klaim kelalaian medis, kesalahan medis. Nah, 10.000 sehingga harus mengganti sebesar 3,1 miliar. Nah, bayangin itu berarti kan sebuah bukti juga ya kalau misal dokter asing itu juga bisa melakukan kesalahan. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tugas dari pemerintah itu bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu ya untuk mau berobat di dalam negeri. Seperti itu, Mbak. Iya keren ya. Keren jawabannya Rati. Sekarang deg-degan salah. Dapat yes or no ya dari pagi. Gimana kalau dari Sekar sendiri ngelihat mindsetnya masyarakat ya? Kayaknya kurang lebih sama, karena jujur aja kalau dari saya sendiri misalkan udah sakit parah banget nih, kalau kita punya uang ya hitungannya ngapain ke Indonesia, pergi aja ke Singapura. Gak bisa memungkiri saya pun berpikiran sama. Karena apa? Di Indonesia sendiri misalkan kita mau tes imunologi kayak misalkan stem cell lah ya paling di Indonesia tuh belum. Oh belum. Sedangkan luar negeri dia researchnya udah difasilitasi mana-mana, udah sampai tahap ini. Jadi istilahnya ya kembali lagi ke basicnya. Kalau kita membangun rumah ya punya dokter ibaratnya istilahnya tukang bangunnya lah. Kita udah nyewa tukang bangun yang paling keren sedunia, tapi bahannya nggak ada, lahan nggak ada, apa yang mau dibangun? Sama kayak di Indonesia, kita punya dokter keren-keren, kita nggak kurang orang pintar. COC aja orang pintar semua kan isinya. IPK-nya 4 kan, itu kan nggak kurang orang pintar, cuman itu tadi bahan material yang kita mau pakai buat di Indonesia tuh nggak ada. Jadi intinya kalau orang udah punya uang, mau pengen yang bangun rumah kayak apartemen, ya udah keluar negeri aja. Iya benar. Itu termasuk pada pendidikan di Indonesia juga ya. Kalau menurut kalian pendidikan di Indonesia ini udah seperti apa nih? Kalau dibandingkan dengan pendidikan di luar, karena kan banyak juga ya mahasiswa yang mungkin karena dia mampu, akhirnya larinya belajarnya justru ke luar negeri gitu. Bukan hanya sekedar berobat aja, tapi tentang pendidikan juga mereka lebih percaya justru ke luar negeri. Padahal di sini kan banyak tuh kampus-kampus
Gimana? Kayak kalau ini dari segi kedokteran aja atau luas nih? Oh terserah. Karena saya kedokteran aja. Kedokteran aja ya. Biar lebih sempit ya. Karena kalau fakultas lain kurang tahu juga sih kalau di luar negeri kayak gimana. Soalnya kalau dari kedokteran aja ya, yang gampangnya di Indonesia aja. Sebenarnya kita tuh udah sesuai standar. Dalam artian kita ngabisin 3 sampai 4 tahun S1. Habis itu lanjut koas magang itu 2 tahun. Kurang lebih buat jadi dokter umum aja yang belum spesialis 6 tahun. Kalau mau lanjut spesialis bisa 3 sampai 7 tahun. Ya total bisa lebih dari 10 tahun lah intinya. Dalam waktu singkat, dalam waktu yang nggak singkat itu kan kita belajar terus ya. Sebenarnya kalau mau diadu ya kita tuh nggak bodoh-bodoh amat. Karena kalau paling deket deh Singapura sama Malaysia. Saya ada teman di sana. Jadi waktu saya tanya gimana sih kedokteran di sana, nggak jauh beda ternyata. Sama aja gitu ya. 3 tahun, 3 sampai 4 tahun ya S1, habis itu lulus dia kayak ada magang gitu. Kayak kita di koas lah itunya. Tapi mereka bedanya adalah nggak langsung megang pasien. Oh. Kalau kita kan koas langsung megang pasien. Kalau mereka nggak, istilahnya kayak supervisor. Baru nanti ketika mereka udah ujian nasional kayak kita, baru ada namanya housemanship. Housemanship itu kalau di kita internship. Kalau internship kita di sini cuma 1 tahun. Nah di sana mereka 2 tahun. Dan pemutarannya itu kayak koas. Jadi ada rotasi klinik ABCD. 6 klinik itu kayak koas. Kalau misalkan mereka lulus tiap rotasinya kayak bedah, kulit kayak gitu-gitu, ya 2 tahun selesai. Kalau misalkan ngulang, mereka yang ngulang lagi stasenya. Jadi istilahnya mereka internship itu justru sama kayak kita yang koas. Gitu, baru nanti mereka bisa lulus lagi jadi dokter, bisa disebar. Ini sama sebenarnya, malah justru kita lebih cepat karena kita udah lebih lama nangani pasien. Nah beda halnya kalau kita membahas sama pendidikan dokter yang ada di Amerika, istilahnya di Western lah. Kalau Western itu dia lebih kayak lulus satu S1-nya itu justru kita nyebutnya pre-med. Pre-med itu nggak harus kayak di Indonesia. Di Indonesia kan S1-nya S1 buat kedokteran. Nah, di sana enggak. Mau S1-nya biologi, humaniora apa, pokoknya yang selaras dengan nanti dia mau ngambil jurusan dokter. Lulus S1 baru dia ngambil sekolah kedokteran. Kalau di kita yang S1-nya itu. Jadi mereka sekitar 6 tahun, 8 tahun baru Tambah lama ya. tambah lama lagi, habis itu baru. Nah, tapi 4 tahunnya itu sudah jadi satu sama koas. Jadi hitungannya total ya 3 sampai 8 tahun baru lulus jadi dokter. Enaknya di sana adalah karena pendidikan sana tuh lebih mudah dan lebih gratis. Ditekanin ya gratisnya. Jadi setelah lulus mereka sudah bisa mikir spesialisasi apa yang mau diambil. Oh iya. Justru mereka kayaknya kekurangan dokter umum di sana. Ya berarti kalian aja yang kesana ya. Ya harusnya sih Kan iya. setelah lulus ini ya langsung. Makanya saya mikir ya, kalau dokter asing didatangin di sini berbondong-bondong, apa saya yang didatangin ke luar negeri? Boleh. Jadi kamu yang kesana. Tukeran. Soalnya kan memang nggak sedikit juga dong pekerja kita juga yang di luar negeri, yang bukan kita bahasnya cuma sebagai apa ya, nggak enak ya, maksudnya kayak buruh, bukan gitu doang, tapi banyak. juga tenaga yang profesional banyak banget. juga kayak gitu. Jadi kan kita ya siapa tahu kalian yang justru malahan ke Amerika. Cinta Indonesia sih. Oh, masya Allah, keren. Cinta Indonesia. Pencitraan kayaknya ya. Cinta Indonesia berarti kalau misalkan ditugasin di Papua juga hayu ya. Ayo, tergantung tempatnya aman sih berangkat ya. Iya ya, takutnya di daerah konflik gitu Iya, ya. iya, Yang kita takutin. Kalau misalkan daerah aman sih ya is Nggak oke usah, gitu ya, nggak masalah. Cuma kalau pas konflik, ya tapi di sana siapa tahu bisa cinlok sama tentara. Waduh. Ini jadi kemana-mana. Jadi halo dek dok. Nggak halo dok lagi nih. Halo dek, abang lagi tugas. Ya pun ini jadi Rati ya itu soal tadi perbedaan pendidikannya. Ya. Kurang lebih ya sudah sama ya Mbak, sama yang dijelaskan sama Sekar ya, kurang lebih pendidikan kedokteran di Indonesia dan luar negeri itu ya kurang lebih hampir sama. Mungkin yang berbeda juga dari segi itu Mbak, dari jenis-jenis penyakitnya. Nah karena kan kita juga berbeda ya secara geografis, nah pastinya juga penyakit-penyakitnya juga akan berbeda di setiap negara. Nah mungkin kalau di Indonesia sendiri, kalau orang flu itu masih bisa ke pasar, masih bisa mengajar, masih bisa kerja lah gitu ya. It's okay gitu. Tapi kalau di negara-negara tertentu mungkin kalau flu itu harus dikarantina di rumah kayak gitu kan jadi ya. kayak semacam COVID dulu ya. Iya. Kan kita kalau udah COVID langsung disuruh di isoman.
yaitu selain dari sistem pendidikan mungkin dari segi penyakit-penyakitnya juga berbeda Mbak gitu. Oh iya sih, pernah lihat juga sih konten kreator yang di Amerika juga cuma saya izin nggak masuk karena batuk gitu. Yang dari atasannya, oh ya nggak apa-apa, pokoknya kamu istirahat aja, jangan lupa minum obat, istirahat gini-gini ya HRD-nya sana. Pas di sini saya nggak enak badan, posting. Oh iya nggak apa-apa, tapi langsung tumpukan. Kerjaannya tumpukan di rumah, jadi dia kayak WFH. Jadi dia harusnya istirahat gini, enggak di depan laptop sampai malam. Itu relate banget gak sih? Relate Mbak, relate Mbak. Soalnya kadang konten-konten kreator kayak gitu kan memang kadang, oh iya ya bener juga ya gitu ya. Kita alasan batuk pilek itu nggak diterima. Nggak diterima Mbak. terima. Bahkan jangankan pekerja, anak sekolah juga kalau cuma Nggak batuk diterima. pilek doang. Masuk kamu. Iya, selagi anaknya nggak greges istilahnya ya, maksudnya dia nggak demam, nggak panas, cuma gitu ya, masuk. Bawa tisu aja udah. Kalau bawa tisu, Kalau bawa. kalau enggak kan gini ya, Apalagi apalagi baju tiba-tiba pulang kuning ya. ini jadi jadi kemana-mana.